Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Minggu yang baru, Bapa di surga siapkan berkat yang baru buat minggu ini. Ada porsi anugerah, porsi kasih karunia yang adalah sumber kekuatan yang akan memampukan kita untuk berjalan menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kehendak Bapa di surga pasti buat kita adalah untuk kita bertumbuh, untuk kita maju secara progresif, bergerak secara progresif dalam rencana Tuhan, bergerak terus maju, progresif dalam iman, dan bertumbuh dari satu tingkat kepada tingkat yang berikutnya. Dalam Ibrani pasal yang ke-10, dalam ayat yang ke-35, ayat ini memberitahu kepada kita apa yang menyebabkan banyak di antara kita tidak maju. Kita tidak bergerak ke level yang berikutnya yang Tuhan ingin bawa kita. Dan saya percaya di tengah-tengah ujian yang bertubi-tubi, di tengah-tengah tes, di tengah-tengah testing and trial yang semua kita sedang hadapi hari-hari ini. Sebagai pribadi, sebagai pengusaha, sebagai pendeta, apapun profesi saudara, kita hari-hari ini sedang sama-sama ada dalam sebuah trial, ada dalam sebuah testing, ada dalam sebuah ujian yang tidak mudah. Semua kita menghadapi itu. Tapi tujuan daripada semua testing and trial adalah ini, supaya kita naik dan kita maju dan kita bertumbuh dalam seluruh kepenuhan Allah, kepenuhan Tuhan yang Dia ingin kita berjalan di dalamnya. Lihat ayat yang ke-35 dalam Ibrani pasalnya ke-10. Dikatakan demikian, sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Apa yang saudara sedang percayai hari ini? Untuk bisnis saudara, keluarga saudara, masa depan saudara. Dia berkata begini, janganlah lepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jadi, di dalam mempertahankan iman, menjaga iman dan kepercayaan akan apa yang Tuhan katakan dan janjikan mengenai hidup saudara, di dalamnya ada upah yang sangat besar yang menantimu. Ada upah. Ayat 36 dia berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan. Memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kamu memerlukan ketekunan. Kalau ada satu yang menghalangi kita, menjadi penghambat, sumber penghambat kita, kenapa kita tidak naik ke level berikutnya? Kenapa kita gagal memperoleh apa yang Dia janjikan buat kita? Itu adalah karena ketidaksabaran. Kita melepaskan iman kepercayaan kita sederhana karena kita tidak cukup tekun, tidak cukup sabar untuk menantikan janji Tuhan, sehingga kita kehilangan. Kita tidak bisa maju, kita tidak bisa bertumbuh karena kita tidak cukup sabar, cukup tekun untuk terus berjalan, untuk terus menghidupi apa yang Tuhan telah katakan dalam kehidupan kita. Lihat ini saudara, sebab kamu memerlukan ketekunan sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi untuk memperoleh apa yang dijanjikan, setelah sudah berjalan menggenapi kehendak Tuhan, untuk sudah berjalan dalam kepenuhan janji yang Tuhan katakan, itu diperlukan ketekunan. Nah, ada banyak orang tidak maju, banyak orang tidak progres, banyak orang tidak berjalan ke level yang berikutnya, karena dia tidak sabar dalam penderitaan, tidak sabar dalam menantikan janji Tuhan, yang akhirnya melepaskan kepercayaannya. Contoh adalah seorang yang bernama Abraham dan Sarah. Akibat daripada ketidaksabaran mereka menantikan janji Tuhan, akibat daripada kehilangan ketekunan mereka untuk menanti janji Tuhan,
Sehingga akhirnya ketika mereka ingin menggenapi janji itu dengan cara mereka sendiri, ingin menggenapi janji itu dengan cara-cara dunia, cara-cara manusia, cara-cara yang kelihatannya masuk akal. Tapi hasilnya adalah ini. Mereka melahirkan Ismail. Ismail lahir bukan menjadi solusi, bukan menjadi jawaban daripada apa yang Tuhan katakan buat mereka, bukan penggenapan dari janji Tuhan. Tapi Ismail lahir sebagai sebuah akibat ketidaksabaran, ketidaktekуnan, dan bahkan melepaskan kepercayaan mereka. Dalam kondisi kepepet, desperate, umur hampir 100 tahun, istri mandul. Jadi mereka berpikir tidak mungkin kami bisa punya anak. Ketidaksabaran dan melepaskan kepercayaan ini yang membuat mereka akhirnya tidak menghidupi janji Tuhan dengan sempurna. Bahkan ketidaksabaran dan ketidaktekуnan itu melahirkan sebuah problem baru, yaitu Ismail. Pegang janji Tuhan, jangan lepaskan kepercayaanmu. Tekun tetap di dalam menantikan, tekun dalam penderitaan, tekun dalam proses, tetap sabar, dan tetap pegang janji dan ucapkan janjinya. Jangan meniru kesalahan yang Abraham dan Sarah lakukan dengan menggenapi janji dengan cara mereka. Dengan mempercepat janji itu menjadi kenyataan, tapi dengan cara-cara manusiawi, cara-cara duniawi. Yang akhirnya melahirkan Ismail jadi sebuah persoalan yang baru dalam kehidupan. Jadi pastikan jangan menyelesaikan masalah dengan masalah baru, bahkan masalah yang panjang akhirnya dengan masalah yang lebih besar. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Terus maju dan terus progres dalam tujuan, dalam rencana yang Tuhan siapkan buat saudara. God bless you.